Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Asria Rustiani dari Pendidikan Fisika kelas 2A. Di sini saya akan mereview materi mengenai mazhab-mazhab ilmu fikih pada mata kuliah fikih pertemuan ke-14. Mazhab merupakan aliran pemikiran. Nah, dalam mazhab ini tidak hanya mazhab dalam fikih, tetapi ada juga mazhab ibadah. Contohnya Maturidi Asy'ari. Mazhab fikih merupakan aliran pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ada 4 imam pada mazhab fikih. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Maliki. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hambali. Nah, keempat tokoh ini tidak pernah mendeklarasikan mazhab, tetapi muridnya yang mendeklarasikan mazhab. Nah, meskipun pada 4 tokoh ini adanya perbedaan pendapat, tetapi mereka selalu takjim, jadi saling menghargai dan menghormati. Contohnya, Imam Hambali itu tidak memakai kunut dalam sholat subuhnya. Tetapi ketika ada pertemuan dengan Imam Syafi'i, dia sholat subuh memakai kunut, jadi saling menghargai. Nah, yang pertama, Imam Abu Hanifah. Lahir pada tahun 699 Masehi dan wafat 767 Masehi. Ketika Imam Abu Hanifah wafat ini, Imam Syafi'i lahir. Cara pemikiran dari Imam Abu Hanifah yaitu cenderung pada rasional. Pengikutnya kebanyakan ada di Turki. Dasar sumber hukum atau dasar hukum yang digunakan Abu Hanifah yaitu Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat, qiyas, istisan, ijma, dan uraf. Lalu yang kedua ada Imam Maliki. Imam Maliki lahir 712 Masehi dan wafat 795 Masehi. Nah, cara pemikirannya itu tentang cenderung tekstual. Sedangkan dasar pemikirannya yaitu Al-Quran, hadis, ijma sahabat, qiyas, maslahah mursalah, amal ahlu Madinah, pendapat sahabat. Nah, kebanyakan yang memakai mazhab Imam Maliki ini di Afrika. Ciri dari mazhab Imam Maliki ini yaitu lebih hemat air. Nah, selanjutnya Imam Syafi'i, lahir 767 Masehi dan wafat 820 Masehi. Jadi ketika Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah wafat. Nah, cara pemikiran Imam Syafi'i yaitu tradisional dan rasional. Jadi Imam Syafi'i ini mengikuti zaman dari pendapat dulu sampai dan pendapat sekarang. Sumber hukum yang dipakai yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu ada Imam Ahmad bin Hambali, lahir pada tahun 750 sampai 855 Masehi. Cara pemikirannya tradisional dan fundamental. Cirinya yaitu tidak boleh mengotak-atik dalil. Mazhab resmi ini terdapat di Arab Saudi. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran secara zohir, hadis, fatwa sahabat, tetapi jika ada perbedaan digunakan yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ada hadis mursal dan do'if. Yang selanjutnya ada qiyas. Nah, kenapa sih ada mazhab-mazhab ini? Karena ada alasan sebab akibatnya atau ilat. Nah, latar belakang munculnya mazhab yaitu yang pertama Al-Quran sebagai sumber undang-undang, yang kedua secara usul tidak ada perbedaan, yang ketiga perbedaan dalam hal furu, yang keempat adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, sebab munculnya mazhab yaitu yang pertama perbedaan sah atau tidak nas, lalu perselisihan ilat dari suatu hukum. Nah, bagaimana sikap yang harus kita tanamkan yaitu perbedaan pendapat di kalangan umat akan menjadi rahmat. Nah, dari 4 tokoh itu yang pertama yaitu Imam Hanifah yaitu merupakan ahli hadis. Yang kedua Imam Maliki ahli ra'yi. Yang ketiga Syafi'i moderat dan yang keempat Hanbali yaitu fundamental. Sekian pemaparan review materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.